Selamat siang, Lai. Selamat siang, selamat siang. Siang. Udah, yuk kita diskusi apa temanya? Terserah sama Bang Juma. Aku hanya menyanggupi tantangan Bang Juma saja yang menantang semua orang-orang Kristen. Tapi yang saya tantang pendeta, Bung. Iya, Bukan jemaat ecek-ecek. iya. Artinya aku menyanggupi tantangan Bang Juma. Berarti pendeta ini, saudara saya ini pendeta. Oke ya? Oke, silakan angkat temanya. Yang Anda kuasai aja, jangan saya milih tema. Terserah. Seluruh tema kau angkat, aku akan melayanimu. Itu, silakan. Oke, baik. Baik. Saya mau mengangkat Ulangan 21, bisa? Oke. Nomor Bisa 2. aku juga matikan kamera. Oh, nggak usah, aku buka kamera aja karena aku kan bukan pengecut. Coba silakan. Iya. Ulangan 21, 22, 23 bisa? Silakan saja. Dari Kejadian sampai Wahyu, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, tanyakan kepadaku. Iya. Sudah bebas. Dari Kejadian sampai Wahyu, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, tanyakan kepadaku. Silakan. Oke. Iya. Oke. Oke, izin Bang Juma, waktunya mau berapa menit ini jadi biar adil. 3 menit aja. Oke, 3 menit ya. Iya. Yang di bawah mohon maaf ya, saudara muslim yang di bawah mohon maaf gak dinaikkan ya. Karena memang Baywo takutnya kalian ikut ngomong. Jadi dia minta satu lawan satu, yang di bawah mohon maaf ya. Jangan kak. Silakan. Terus sabar bang anak bata itu Bang Juma lagi bikin itu kali tema YouTube-nya kali. Iya, bentar ya. Ya. Sabar lagi bikin di YouTube, tenang aja. Bikin juga Batak di YouTube dulu loh. Udah dibikinnya dari tadi Ji. Udah dibikinnya dari tadi pas diskusi sama aku, udah diputarkannya. Baik. Siapa yang mulai ini? Anak Batak duluan, silakan anak Batak. Oke, baik. Horas, damai Kristus bersama kita. Salam kawan-kawan semua. Salam aku ucapkan dari Kota Medan. Saya Anak Batak kembali hadir menemui kawan-kawan di sosial media ini, di TikTok dan di YouTube Anak Batak Fat 2 untuk membicarakan kitab suci. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini aku menyanggupi tantangan si Juma yang menantang berdebat dengan orang-orang Kristen, pendeta, romo atau apakah semua ditantangnya. Nah, aku menyanggupinya. Pada kesempatan kali ini kami akan berbicara tentang kitab suci. Bagi kawan-kawan yang belum sanggup untuk menonton perdebatan lintas agama, silakan jangan ditonton. Bagi kawan-kawan yang belum punya nyali untuk menonton perdebatan lintas agama, silakan jangan ditonton. Tetapi awalnya saya memohon ampun dan memohon maaf dulu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jangan tangkap saya lagi ya Pak Polisi ya, ini saya berdebat dengan si Juma. Tentu saja ini tidak bisa dibohongi, ini adalah Bang Juma, seorang pendebat Islam ya. Saya meminta maaf kepada Kapolri, saya meminta maaf kepada Kapolda Sumut. Jangan tangkap saya ya, ini kami sedang berdebat dengan Ustaz Juma. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas soal kitab suci, Al-Quran, hadis, dan Alkitab. Silakan penonton yang menilai. Kalau penonton mengatakan A, silakan saja. Kalau penonton mengatakan B, silakan saja. Saya tidak peduli. Tetapi saya akan tetap melayani perdebatan ini. Kenapa? Karena ada dua agama yang berbeda. Nggak mungkin Tuhannya sama. Ya kita harus mengakui itu kawan-kawan ya. Maka saya sebagai orang Kristen harus memberikan pertanggungan jawab terhadap apa yang ada pada saya. Saya sebagai orang Kristen harus memberitakan keselamatan yang ada di dalam saya. Saya sebagai orang Kristen tidak pernah takut mati untuk mempertanggungjawabkan keimanan saya. Sekalipun banyak rintangan, sekalipun banyak ancaman, saya akan tetap memberitakan pengharapan yang ada pada saya.
Oleh karena itu kawan-kawan, mari kita simak diskusi ini. Diskusi yang baik, santun, sopan, beretika, bersama dengan si Juma yang dikatakan seorang pendebat Islam. Kita tes dulu kemampuan si Juma. Kalau dulu memang saya sudah sering berdebat dengan dia, tetapi mana tahu pengetahuannya itu bertambah. Makanya saya akan tes dulu. Nah, itu dulu pembuka dari saya kawan-kawan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan seluruh umat manusia, memberkati kita dimanapun kita berada. Sasani solo masate no kutu portean 13 rasto de rodang di bulan. Deleng beta mangolu jala gabean. Jala horas-horas. Totong ma diramoti Tuhan. Horas, damai Kristus bersama kita. Salo. Oke, Bukannya kau silakan. mati nanti. Yuk, 3 menit. Udah. Silakan, Silakan. jelaskan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Liyajziyal ladzi asa'u bima 'amilu wa jaziyal ladzina ahsanu bil husna." Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Dengan demikian Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Lalu kemudian di ayat lain, "Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un." Setiap kali seorang nabi rasul datang kepada Bani Israel, mereka senantiasa memperolok-olokkan nabi dan rasul tersebut. Oleh karena itulah kemudian Allah di dalam Al-Quran senantiasa memberikan pemahaman kepada kita umat Islam bahwa Bani Israel ini adalah kelompok ya, orang yang dipilih oleh Allah. Kemudian Allah murka kepada mereka disebabkan karena mereka, segolongan dari mereka kemudian itu ingkar terhadap kebenaran risalah para nabi. Nah, tadi saya mengajukan tema kepada saudara anak Batak, tapi dengan sombongnya kemudian dia menyerahkan kepada saya temanya. Tapi kita lihat pembukaannya, ternyata dia ingin membahas Al-Quran, hadis dan seterusnya. Inilah tipikal bulus, kelicikan yang sudah nampak terlihat, padahal tadi saya sudah mengajukan sesuai dengan penolakan dia dan dia setujui dari kitab Kejadian sampai Wahyu katanya. Lalu tanyakan kepada dia terkait dengan Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas. Nah, ini orang ponga, orang yang buta seperti babi seruduk tembok. Saya ajukan ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada tiang salib atau sebuah tiang, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Nabi Isa alaihissalam diselamatkan karena Nabi Isa tidaklah manusia terkutuk yang sepadan dengan dosa yang harus dihukum mati. Yang ingin saya tahu, saya ingin korek dari anak Batak ini, benarkah ulangan 21 ini itu untuk Yesus, orang yang terkutuk? Demikian. Oke, silakan. Anak Oke, Batak baik. dijawab. Apakah ulangan kitab Torah itu ya, itu kitab Torah yang ditulis oleh Musa, apakah itu untuk Yesus? Itu bukan hanya untuk Yesus, tetapi itu untuk seluruh umat manusia. Karena itu kan perintah. Di situ kan ada perkataan pembuka, apabila. Maka ketika Yesus disalibkan, maka mayat Yesus itu diturunkan oleh Yusuf orang Arimatea. Sama seperti saya, ketika saya disalibkan misalnya minggu depan di kota Medan ini, maka orang-orang Kristen akan menurunkan mayat saya.
Jadi kalau Pak Ustadz berkata, apakah itu untuk Yesus? Itu bukan hanya untuk Yesus, itulah hukum untuk seluruh umat manusia. Apabila ada orang yang disalibkan, maka dia harus diturunkan. Semoga kau paham. Baik. Sekarang, kau menggunakan kata-kata hewan ya. Istilah B2 tadi kau ucapkan, enggak apa-apa. Biarlah orang yang menilai dari gayamu berbicara, kau sudah mulai cakap kotor. Tadi aku mengatakan kepadamu, silahkan kau tanyakan kepadaku dari Kejadian sampai Wahyu, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Aku tidak pernah menjadi seorang pengecut Juma. Semoga kau paham itu. Kalau untuk menjawab pertanyaanmu, aku tidak perlu memakai kata-kata kotor. Semoga kau paham ya. Nah baik, seperti biasanya di dalam perdebatan, aku hanya menanyakan satu pertanyaan saja. Dan selama ini memang belum ada ulama-ulama, belum ada orang-orang Islam yang mau atau mampu memberikan jawaban terhadap apa yang kutanyakan. Belum ada. Atau karena memang mereka tidak mau menjawab karena berpikir aku tidak berkompeten, bisa jadi. Atau karena mereka memang malas mengurusi hal seperti itu, bisa jadi. Nah sekarang aku tanyakan kepadamu, orang Islam itu selalu alergi dengan istilah anak Allah. Selalu itu, orang Islam alergi dengan istilah anak Allah. Nah pertanyaan saya, kenapa orang Islam alergi dengan istilah anak Allah? Atau kenapa orang Islam Allahnya tidak mempunyai anak? Itu ya jelas pertanyaan saya. Sampai selesai live ini silakan kau jawab. Kenapa orang Islam alergi dengan istilah anak Allah? Dan kenapa Allah orang Islam itu tidak punya anak? Silakan. Oke, silakan Bang Juma, waktunya. Duduk Ya. di sangga. Itu pertanyaan anak TK yang belum daftar TK. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan babi seruduk tembok itu adalah kotor, bagaimana dengan orang yang makan babi? Berarti jauh lebih kotor. Pahami itu. Kalau babi seruduk tembok aja kau katakan jorok, kotor, bagaimana dirimu itu? Dan tiap hari makan babi, di dalam tubuhmu itu mengalir daging babi, darah babi, lemak babi. Sadari itu ya. Kemudian ketika Anda bertanya, kenapa tidak ada istilah anak Allah? Karena istilah anak Allah itu adalah tipu-tipuan gereja. Itu trik gereja untuk menipu umat Islam di Indonesia. Tak ada istilah anak Allah itu di dalam Bible original text. Anda baca Markus 1 nomor 1, di situ adalah kebohongan, penipuan, laknatullah, dajjal alaih. Markus 1 nomor 1 itu tidak ada istilah anak Allah. Hanya penambahan gereja. Karena gereja itu adalah perpanjangan tangan setan di dalam menyesatkan umat manusia. Camkan itu. Al-Quran mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bilangan 23 nomor 19, Allah tidak diperanakkan oleh manusia dan bukan anak manusia. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Pahami itu. Hosea 11 nomor 9, Tuhan itu bukan manusia sehingga dia punya anak. Pahami itu. Yeremia 10 nomor 6, Tuhan tidak serupa makhluk sehingga dia punya anak. Pahami itu. 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan tidak serupa dengan manusia hingga punya anak. Telan itu baik-baik. Pakai ilmu kalau berbicara, pakai dalil kalau berbicara. Ingat, sekali lagi saya katakan, istilah anak Allah itu adalah cara trik iblis menyesatkan umat Islam Indonesia. Gereja melakukan kebohongan dan penipuan publik dengan mengatakan Yesus anak Allah, padahal Yesus itu adalah anak dewa. Belajar dulu. Saya kan nantang pendeta, bukan jemaat kelas coro. Ya, kemudian Anda mengatakan Ulangan 22 nomor 23, Anda mengatakan itu untuk seluruh umat manusia. Gepeng.
Yang dimaksud ulangan 21 di situ adalah orang yang melakukan dosa yang setimpal dengan hukuman mati. Seseorang manusia yang melakukan kemaksiatan, berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka dia kemudian dikutuk oleh Allah. Pertanyaan saya kepada saudara, dan ini pertanyaan kepada semua pendeta yang ada di dunia ini, dosa apa yang Yesus pernah lakukan sehingga Allah mengutuknya? Dosa apa yang pernah Yesus lakukan sehingga dia kemudian dihukum mati sepadan dengan orang yang melakukan kemaksiatan? Jantung. Jantung. Jawab. Oke, silakan Ya. waktunya jawab. Kenapa tidak pernah ada kejujuran? Karena ada sesuatu yang ditutupi. Menurutku, kenapa orang Islam alergi dengan istilah anak Allah? Al-Quran mengatakan karena Allah nggak punya istri. Itu yang ditulis Al-Quran loh. Nah, selama ini kan si Juma mana pernah membaca Al-Quran yang mengatakan kalau Allahnya si Juma itu tidak punya istri. Itu yang tertulis loh. Contoh kita baca di dalam surah Al-An'am ayat 101. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Cara pikir Islam, Allah itu punya anak karena Allah itu punya istri. Nah, di sini yang parah SDM-nya. Dipikirnya kalau Allah itu punya anak, harus punya istri dulu. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana kalau aku memberikan istri kepada Allah? Apakah Allah bisa punya anak? Karena itu yang tertulis loh. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia nggak punya istri? Makanya kawan-kawan, di dalam pikiran itu jangan hanya tentang seks saja. Istilah anak Allah di dalam Alkitab bukan karena Allah punya istri. Supaya kawan-kawan tidak gagal paham. Kenapa Yesus disebut anak Allah? Karena dia berasal dari surga. Segala sesuatu yang berasal dari surga itu memang lazim disebut anak Allah. Bukan karena Allah itu punya istri. Semoga kau paham. Nah, apakah kalau malaikat datang dari surga ke dunia akan disebut juga anak Allah? Benar. Malaikat juga lazim disebut anak Allah. Segala sesuatu yang berasal dari surga akan disebut anak Allah. Jadi Yesus anak Allah bukan karena Allah itu punya istri seperti yang dituduh oleh Al-Quran. Oke, mungkin Tuhannya orang Islam tidak bisa punya anak karena tidak punya istri. Itu ditulis Al-Quran loh ya. Di dalam surah Al-An'am ayat 101. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Jadi Tuhannya orang Islam tidak punya anak karena nggak punya istri. Itu yang tertulis di dalam Al-Quran. Apakah si Juma tahu itu? Si Juma tahu itu, tapi nggak berani dia. Nah, sekarang hebatan mana? Allah atau Maria? Maria tanpa suami bisa punya anak. Allah tanpa istri bisa nggak dia punya anak? Nah, oleh karena itu, Yesus disebut anak Allah. Bukan karena Allah itu punya istri, tetapi karena Yesus berasal dari surga. Dia Allah yang menjadi manusia. Dia adalah wujud dari Allah itu. Makanya dia disebut anak Allah. Oke, waktunya habis anak bata tidak menjawab sama sekali. Silakan Bang Juma ini ngejawab ini. Silakan. Jadi kalau orang buta itu ku bilang tadi babi seruduk tembok ya. Ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 101 dibahasnya. Tanpa dia mengulang, tanpa dia mengetahui terjemahan dari ayat ke 100. Wa ja'alahu lillahi suraka al-jinna wa halakahum wa haraku lahu banin wa banat bighairi ilmi subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Dan mereka orang-orang kafir yang tulul menjadikan makhluk-makhluk selain daripada Allah menjadi sekutu-sekutu Allah, padahal mereka orang-orang kafir laknat yang kemudian tidak memahami bahwa Allah lah yang menciptakan segala sembahan-sembahan orang kafir. Dan mereka orang kafir itu berbohong dengan mengatakan Allah mempunyai anak laki-laki, mempunyai anak perempuan tanpa dasar pengetahuan. Kata Al-Quran,
subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah yang maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan seperti itu. Ini penggambaran orang-orang kafir menganggap Tuhan punya anak. Itu tuyul namanya. Lalu masuk ke dalam ayat 101, iya betul. Apa yang dikatakan? Badi'us samawati wal ar anna yakunu lahu walada wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Sahib itu bukan istri, sahib itu bukan istri. Sahib itu teman. Sahib itu sahabat, bukan istri. Beda istri, beda sahib. Cuman supaya orang memahami, orang-orang kafir laknatul yang tulul bisa paham bahwa Tuhan tidak mungkin kemudian memiliki anak keturunan, disebabkan Tuhan itu tidak memiliki sahib, tidak memiliki teman, tidak memiliki pasangan. Tidak mungkin kemudian Tuhan itu punya anak. Sedangkan dikatakan di ayat selanjutnya, walikumullahu rabbukum la ilaha illahu. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia. Kalau ada Tuhan lain berarti ada dua Tuhan. Kalau ada Tuhan perempuan berarti ada dua Tuhan. Tuhan laki-laki, Tuhan perempuan, kayak Tuhan kamu serupa dengan manusia. Berarti Tuhanmu ada perempuan, ada juga laki-laki. Itu dewa-dewa itu. Makanya istilah dewa, dewi dan agama Kristen ini kan berasal dari Roma. Dewa, dewi. Al-Quran mengatakan la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Bagaimana mungkin Dia punya pasangan untuk membuat keturunan, sedangkan Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia. Yesaya 44 nomor 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari dalam kandungan ibumu. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, membentangkan langit tanpa ada sahib, tanpa ada rekan, tanpa ada sekutu, tanpa ada sahabat. Pahami itu. Sedangkan Kristen ajaran paganisme Roma punya anak. Ingat pertanyaan saya. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Ingat itu. Baik. Oke, dijawab ya, jawab anak Batak pertanyaan ini jawab. Terkadang orang merasa sok pintar. Di situ bukan sohib, tapi sohibah. Itu sohibah. Enggak usah apa, enggak usah kepanasan cuma. Di situ bukan sohib tapi sohibah. Jadi perempuan. Kau mau ngeles seperti apa lagi? Kementerian Agama Republik Indonesia juga menuliskannya pasangan. Pasangan perempuan. Mau tafsir mana kau lihat di situ istri? Mau tafsir mana kau buka? Kau mau lebih hebat dari Menteri Agama. Itulah kau. Kalau cocok ke hatimu kau bilang benar. Kalau tidak cocok ke hatimu kau bilang salah. Coba buka Quran Kemenak supaya kau jangan berdusta cuma. Sekarang saya buka dulu Quran Kemenak. Di situ apa ya, teman atau apa ya? Sebentar ya. Gak apa-apa, lanjut aja waktunya. Biar jangan ada kebohongan kawan-kawan ya. Kita buka Quran Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia. Kau kan selama ini kan membohongi orang sering sekali. Kita baca di dalam surah Al-An'am ayat 101 supaya kau jangan menyesatkan. Nah ini dia. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Istri di sini sohibah, sohibah, sohibah. Tidak ada laki-laki yang bernama sohibah, nggak ada itu. Kalau sohib ya laki-laki. Di sini katanya adalah sohibah. Nah artinya selama ini kau cuma telah banyak membohongi orang. Apa yang tertulis di Al-Quran tidak berani kau ucapkan. Bahwa Al-Quran menuliskan bagaimana mungkin Allah punya anak sedangkan Allah tidak punya istri, sohibah, pasangan perempuan. Kayak mana kau membantahnya lagi? Nah orang akan merasa kau itu pintar.
Orang akan merasa kau itu, oh, mantap kali Bang Juma. Mantap dari mana? Nol. Pengertian sohibah pun kau tidak ngerti. Lalu kau mengatakan sohib. Di situ tertulis sohibah. Silakan. Waktu habis. Ini si anak Batak agak menjawab sekali pertanyaan ini. Bang Juma silakan, itu bisa nggak itu? Nggak dijawab dia. Iya. Tadi. Jadi Al-Quranul Karim kemudian dituduhkan bagaimana mungkin Allah. Tadi kan sudah dijawab itu. Pernyataan Allah tidak mungkin punya anak itu karena orang-orang dulu mengatakan Allah punya anak. Kalau di situ pun dikatakan istri sohibah, itu karena kamu tidak paham. Al-Quran sudah mengatakan dengan sangat jelas kok. Yang dikatakan dalam surah Al-An'am itu adalah bagaimana kemudian Allah mengatakan bahwasanya pencipta langit dan bumi, bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak memiliki sahabat, teman. Sohibah itu artinya teman. Kalau bahasa Arabnya istri itu bukan begitu. Istri artinya dalam bahasa Arab itu zauja, itu istri. Kalau istri dalam bentuk yang aslinya itu zaujah, itu istri. Kalau sohibah itu sohib, artinya rekan, teman, sahabat, atau teman hidup. Sementara Allah itu berdiri sendiri. Allah sudah jelas mengatakan la ilaha illa ana. Baca ayat 102-nya. Itu jelas itu. Salikumullahu rabbukum la ilaha illahu haliku kulli syai' fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia. Kalau Tuhan punya istri berarti istrinya juga Tuhan. Berarti Tuhan ada dua. Kalau Tuhan punya istri berarti dia punya anak, anaknya juga Tuhan, cucunya juga Tuhan, cicitnya juga Tuhan. Parah kali agama paganisme ini. Yang Anda harus pahami di situ adalah Allah tidak memiliki Tuhan selain dirinya. Tidak memiliki Tuhan-Tuhan lain di samping dirinya. Baca Yesaya 44 nomor 24. Oke? Allah mengatakan tidak punya anak karena tuduhan orang-orang kafir laknatullah, Yesus itu adalah anak Allah. Makanya Allah membantah. Padahal di dalam pemahaman tradisi orang Yahudi, anak Allah itu artinya hamba Allah. Sedangkan Kristen menyembah Yesus karena dikatakan Yesus itu adalah anak Allah katanya. Makanya disembah. Padahal istilah anak Allah itu adalah tipuan setan melalui gereja untuk menipu umat Islam. Oke? Lalu kemudian yang dikatakan Tuhan punya istri itu di kamu. Kristen itu Tuhannya punya istri pasti. Kenapa? Karena Tuhannya sama seperti manusia. Tuhannya itu serupa dengan manusia, punya nonot. Kalau Tuhanmu tidak punya istri, lalu nonotnya untuk apa? Hah? Tuhan kau tidak punya istri itu nonotnya pakai coli aja gitu. Cerot. Tuhanmu punya nonot, wajib punya istri. Itu baru betul. Nah, pertanyaan saya ingat. Jawab ulangan 2122. Jangan kau kemana-mana. Terima kasih Bang Juma. Sekali lagi ya anak Batak ya, fokus ya untuk menjawab dulu ya. Ini udah 2 segmen ini ya. Fokus untuk menjawab Bang Juma itu pertanyaannya. Oke, silakan. Syukran Ahi. Oke, baik. Sekarang aku menjawab dulu ulangan 21 ayat 22. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakanya. Ini hukum. Kalau ada orang yang disalibkan, maka mayatnya itu tidak boleh dibiarkan berlama-lama. Ini hukum loh. Hukum Taurat. Paham ya? Ini juga berlaku untukku. Kalau aku disalibkan, maka jangan dibiarkan mayatku disalib itu semalam-malaman. Aku kan sudah menjawab dari tadi, bro. Ini hukum. Nah, sudah ya, udah kujawab. Jangan kau bilang tidak kujawab. Nah, kita kembali ke soal istri. Al-Quran kok yang menuliskannya. Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Badi usamawati wal ard annay. Terjemahannya ada tuh. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin Allah mempunyai anak padahal Allah tidak mempunyai istri?
Kementerian Agama Republik Indonesia. Kau mau lebih pintar dari Kementerian Agama? Kementerian Agama juga aja mengatakan Allah tidak punya anak karena tidak mempunyai istri. Lalu kalau kau mengatakan sahabat, kita kan berbicara tentang anak. Nah, makanya di pikiran itu jangan hanya pencabulan saja. Jangan hanya pencabulan yang ada di pikiranmu. Kalau Allah punya anak itu harus punya istri, itu namanya otak cabul. Yesus disebut anak Allah karena Allah hadir di dunia menunjukkan wujudnya. Yesus itu adalah wujud dari Allah itu. Benar, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Siapa yang bisa melihat Allah? Yang kita lihat itu wujudnya. Jadi kenapa Yesus disebut anak Allah? Bukan karena Allah punya istri dan melakukan hubungan seks lalu anaknya ada. Tetapi karena Yesus adalah wujud dari Allah itu sendiri yang hadir ke dunia, makanya disebut anak Allah yang maha tinggi. Nah, untuk memahami tentang anak Allah, hilangkan dulu cabul. Coba kau baca dulu dalam Quran Kemenak. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin Allah punya anak padahal Allah tidak punya istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Makanya buyar pemahaman Islam tentang Yesus anak Allah. Karena asal dikatakan anak Allah, larinya ke istri karena di dalam pikiran hanya ada cabul. Oke, anak Batak. Terima kasih. Bang Juma, ini pertanyaan tadi jawabannya ngawur, nanti diulangi lagi Iya, pertanyaannya. pertanyaan saya itu dosa apa yang dilakukan Yesus? Itu pertanyaan saya. Kalau Anda memahami sahib itu istri, sahib itu teman perempuan, dan seterusnya, apa yang salah di situ? Tak ada yang salah. Cuman saya jelaskan kepada Anda, istri dalam bahasa Arab itu adalah zauja. Tafsiran Kemenak mengatakan itu adalah Tuhan dalam bentuk feminim, dalam bentuk perempuan. Nah sekarang permasalahannya, apakah Tuhan itu punya sisi lain? Punya Tuhan lain dalam bentuk perempuan? Ada? Nggak ada. Karena Tuhan itu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain dia. Sudah sangat jelas itu. Kenapa kemudian ada konsep Yesus itu adalah anak Allah? Kenapa? Bukan karena Allah itu punya istri atau Allah itu punya teman, bukan. Tapi orang-orang Roma kala itu, orang-orang Kristen itu menganggap Yesus itu sebagai anak. Pahami itu. Dan menganggap Maria itu sebagai ibu Tuhan. Sekarang Anda membantah Katolik. Dulu Katolik menganggap Maria itu sebagai ibu Tuhan. Paham itu, belajar itu. Dan Katolik memahami itu karena berasal dari ajaran politeisme, di mana politeisme itu dewa-dewa itu punya istri, sehingga banyak di antara mereka dewanya itu separuh binatang separuh manusia. Pahami itu. Yesus itu juga sama. Yesus itu dikatakan separuh Tuhan, separuh dewa, separuh manusia. Paham itu? Yesus separuh manusia, Yesus separuh teos. Dewa, teos itu dewa. Kamu harus belajar itu. Sehingga pemahaman orang-orang ini, paganisme ini dibantah oleh Allah. Bagaimana mungkin dia memiliki anak padahal Allah itu tidak memiliki pasangan? Oke? Allah itu sendiri. Allah tidak memiliki kemudian keturunan. Sedangkan Yesus disebut sebagai anak Allah. Pemahaman orang Kristen, anak ayam adalah ayam, anak kambing adalah kambing, anak Tuhan adalah Tuhan, anak tangga adalah tangga. Itu pemahaman orang Kristen. Kenapa Yesus dituhankan? Karena dia anak Allah katanya. Yesus itu hamba Allah. Sehingga ini membantah kemudian Allah tidak mungkin punya pasangan, Allah tidak mungkin punya istri, Allah tidak mungkin punya sahabat, punya rekan, karena Allah la ilaha illahu. Nah sedangkan Anda harus punya istri, Tuhan Anda itu karena punya nono. Kalau Jangan kabur, jangan kabur. Jangan kabur Juma. Ada report, ada report, ada report. Di report itu kabur-kabur. Mana ada kabur? Mana ada kata kabur Jangan framing lah lah. Jangan curang, jangan curang, jangan main lapor-lapor, nanti Jangan kabur. Jangan kabur Juma, jangan kabur. Jangan lapor-lapor, jangan main lapor-lapor, nanti kulaporkan ke Polda satu-satu ya.
Loh, kenapa sampai ke polisi? Tadi kan udah minta izin sama polisi. Iya, masalahnya Bang Jumanya dilaporkan, tengok itu. Ah. Di-report itu gimana sih? Orang Kristen tidak akan melaporkan sama polisi, tapi melaporkan sama Aku Tuhan yang Yesus. melaporkan kawan Abata yang di bawah yang main report-report. Makanya jangan main report, jangan main lapor-lapor. Jadi kayak mana? Kayak mana? Ya sabar dulu, Bang Juma ganti akun. Oke, ganti akun. Oke, 25 detik lagi waktunya kita tunggu. Orang Kristen Saya nggak takut mungkin. kok anak Bata, Bang Juma itu nggak pengecut, nggak kabur dia. Kok nanti yang kabur baluap. Kenapa si Juma itu dihapus TikTok? Karena ucapannya itu ucapan-ucapan kotor. Ya di-report. Coba, Takut. coba aku tunggu. Silakan Juma, welcome. Silakan, kita tunggu. Jangan takut lah. Bukan takut, aku menunggu. Nih, udah datang abang kami. Takutkan ya. Oke, silakan. Itu ya, saya tidak mau kemudian diajak menjadi tulul dengan pemahaman nol terhadap Mainkan terjemahan waktunya, mainkan Al-Quran. waktunya. Oke, sekarang kita fokus kepada Yesus. Itu dosa apa yang Yesus lakukan sehingga dia dihukum terkutuk oleh Tuhan, di mana dosanya itu sepadan dengan hukuman mati. Tolong tunjukkan kepada saya. Dosa apa yang Yesus lakukan sehingga dia dikutuk oleh Tuhan? Ingat Ulangan 21 nomor 22 sampai 23 Anda mengatakan itu untuk Yesus. Baik. Tunjukkan dosa apa yang Yesus lakukan. Silakan. Ya, sekarang aku menjawab. Dosa apa yang dilakukan Yesus? Tidak ada dosa yang dilakukan Yesus. Tetapi ketika dia datang ke dunia, dia harus menjalani segala hukuman itu. Karena untuk itulah dia datang ke dunia. Harusnya yang disalibkan itu kita karena dosa-dosa kita. Harusnya yang dihukum mati itu kita karena banyaknya dosa-dosa kita. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar akan kita, maka dia sendiri yang menanggung hukuman kita. Itu karena Allah adalah Tuhan yang baik. Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Yang seharusnya dihukum mati itu adalah anak batak karena dosa anak batak yang sangat besar. Tetapi Tuhan Yesus rela datang ke dunia menanggung hukuman saya. Yesaya 53, nabi terdahulu yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah sumber keselamatan dari saya. Bahwa Yesus dihina karena dosa-dosa saya. Yesus mengalami hukuman tertinggi untuk menggantikan saya. Yesaya 53, itu kitab para nabi. Udah ku jawab ya? Jangan kau bilang nanti tidak ku jawab lagi, bro. Sekali lagi, biarkan saja aku menjawabnya, aku lebih fokus menjawab. Aku bacakan dulu kepadamu kitab para nabi Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi sekali lagi, kenapa Yesus menjalani hukuman tertinggi? Apakah Yesus melakukan kesalahan? Yesus tidak melakukan kesalahan. Tetapi dia menggantikan kita untuk mengalami hukuman tertinggi itu. Karena Yesus itu baik. Udah aku jawab ya? Nah sekarang, apakah kau lebih pintar dari Kementerian Agama Juma? Kementerian Agama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai anak karena tidak mempunyai istri. Baca di dalam Quran dengan jelas. Kalau kau mengatakan itu bukan istri, kau aja lah menteri agama. Oke, sudah habis
Silakan Bang Juma itu Iya. katanya jawabannya ya Saya sudah katakan kepada Anda, cuman tidak ada alat di kepala Anda untuk menerima jawaban saya. Baca ayat sebelumnya. Allah mengatakan itu karena orang-orang terdahulu menganggap Tuhan itu punya anak. Maka dibantah oleh Al-Quran. Karena mereka memahami bahwa Bapak itu punya istri bernama Maria. Itu ajaran terdahulu sebelum ente yang ke Islam-Islaman itu. Itu sudah terjawab. Mau dia punya istri, mau dia punya sahib, dia mau punya teman, sahabat, pasangan, tak ada masalah. Wong Yesus memang bukan anak Tuhan kok. Istilah anak Allah itu hanya tipuan gereja untuk menipu umat Islam yang awam. Pahami itu. Udah selesai. Nah sekarang tipuanmu, Yesaya 53 katamu. Wow, parah kali lah Oten ini. Yesaya 53 di situ ada kata kita. Kita itu siapa? Batak. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya tidak ada, sehingga kita memandang dia. Kita itu siapa? Batak. Kita termasuk orang Batak di situ. Betuyul. Kita di situ hanya untuk Bani Israel. Makanya mulai baca dari Yesaya 52. Yesaya 51, 52, 53 hanya untuk Yerusalem. Berjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian Hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu Hai Yerusalem, kota yang suci, sebab tidak seorang pun yang tidak bersunnah akan masuk ke tempatmu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah Hai Yerusalem yang tertawan, tanggalkan ikatan-ikatan dari lehermu Hai Putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu jual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran. Ini untuk Yerusalem paman, bukan untuk orang Batak. Kau suka-suka aja kau memfitnah kitabnya orang untuk kalian. Nah, kembali ke Ulangan 21. Anda mengatakan Yesus itu tidak punya dosa. Kalau Yesus tidak punya dosa, haram hukumnya dibunuh. Haram hukumnya dibunuh. Tetapi Kristen muncul ratusan tahun kemudian mengambil cerita penyaliban itu sebagai konsep penebusan dosa. Tradisi kejadian yang terjadi di tengah-tengah Yahudi dibawa ke Roma. Oh, diedit, dipermak sedemikian rupa. Kematian orang yang di atas tiang salib itu adalah untuk menebus dosa-dosa orang Romawi dan Yunani. Parah kali ajaran kau itu. Tidak ada dosa bagi Yesus, haram hukumnya dibunuh. Tak boleh. Maka yang mati di atas tiang salib itu bukan Yesus. Kata Paulus, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah, yang mati di atas tiang salib itu dikutuk oleh Tuhan, dikutuk oleh Elohim. Apa salah Yesus? Tak ada. Lah, kenapa dia dibunuh? Karena dosa-dosa kami. Parah kali. Tak ada itu manusia ditebus dengan membunuh manusia. Belajar lagi gondrong. Oke, silakan anak Batak. Baik, sekarang aku jawab. Kita di situ bukan orang Batak. Kau mengatakan itu hanya untuk orang Israel. Apa kau lupa perkataan Tuhan Yesus? Yesus itu Tuhan bukan hanya untuk orang Israel saja. Kenapa dia datang sebagai orang Israel? Karena keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 20, bukan dari bangsa Arab. Nggak ada keselamatan dari bangsa Arab. Alkitab mencatat keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Arab. Paham ya? Nah, lalu apakah itu juga untuk orang Batak? Baca Matius 28 ayat 19. Apa kata Tuhan Yesus? Jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semua bangsa harus dijadikan murid Yesus, termasuk bangsa Batak. Karena di dalam Matius 28 ayat 19 ini berbicara tentang segala bangsa, termasuk bangsa Batak, bangsa Jawa, bangsa Indonesia. Segala bangsa harus dibaptis menjadi murid Yesus. Paham ya? Nah, jadi itu bukan untuk orang Yahudi saja. Kenapa dituliskan di dalam Yesaya 52 untuk Yerusalem? Karena keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, bukan dari Arab. Loh, kenapa begitu anak Batak? Kenapa Tuhannya orang Kristen anti sekali dengan Arab? Ya karena Tuhan telah menyampaikannya di dalam Yeremia 3 ayat 2. Sebab pengajar-pengajar palsu itu berasal dari Arab. Coba aku bacakan dalilnya kepadamu. Yeremia 3 ayat 2. Yeremia 3 ayat 2 ini dia.
Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah. Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang Arab di padang gurun. Jadi tidak mungkin Tuhan memberikan keselamatan kepada Arab. Karena Arab itu di dalam Alkitab berbicara tentang pencabulan. Gitu ya, pencabulan. Mana dalilnya? Yeremia 3 ayat 2. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah. Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatan. Jadi Arab itu identik dengan jinah. Di dalam Alkitab aku bilang ya. Arab itu identik dengan jinah. Arab itu identik dengan kejahatan. Tidak mungkin Tuhan memberitakan ketetapannya melalui Arab. Jadi harus melalui Yahudi. Tetapi untuk seluruh bangsa. Nah, kembali ke pertanyaanku. Kamu lebih pintar dari Kemenak. Kemenak mengatakan, bagaimana mungkin Allah mempunyai anak? Karena tidak punya istri. Oke, terima kasih. Nah, silakan nih Bang Juma ngawur kemana-mana nih ke Matius lah. Sudah saya jawab, mau istri mau pasangan itu tidak ada. Makanya Yesus itu bukan anak Allah, anak dewa dia, anak dewa. Udah tamat itu ya. Tamat. Itu hanya pelampung aja supaya kamu itu bisa sehat. Yeremia 3 nomor 2 itu justru itu penghargaan kepada orang Arab. Bukan menuduh orang Arab itu pencabulan. Di situ ada tanda titik. Saya bacakan samamu ya. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Ya di Arab. Karena di Arab itu tidak ada pencabulan. Kalau kamu mau lihat pencabulan itu, lihat di Hakim-Hakim 19:24. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu, baiklah ku bawa keluar untukmu. Ya, keduanya untukmu. Perkosalah mereka dan berbuatlah dengan mereka yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Dia rela kemudian anak gadisnya diperkosa. Itu baru pencabulan. Yeremia 3 nomor 2 ku bacakan padamu supaya kau sehat. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundulmu dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti orang Arab di padang gurun. Titik. Jangan disambung. Maksudnya ayat ini, kamu tidur di pinggir jalan menunggu kekasihmu, kamu tidak pernah ditiduri seperti orang Arab, tidak saling meniduri. Berbeda dengan yang sebaliknya, yang kau anggap dewa itu. Dia mencabul di mana-mana, mencabul di mana-mana. Marilah kita memuaskan hawa nafsu sampai pagi. Anak suamiku, anak-anak. Belum lagi dia tiduri orang tuanya dan seterusnya. Umat pencabulan itu di mana? Makanya dikatakan lebih duluan pencabul, ya, lebih duluan daripada masuk ke dalam surga pelacur-pelacur. Bahkan di surga kalian itu perempuan-perempuan bodoh itu, kamu jangan ngadi-ngadi menerjemahkan atas kebencian, jangan. Yeremia 3 nomor 2 itu tidak membahas bahwa Arab itu adalah nabi palsu, nggak ada. Itu hanya dongengmu aja karena kamu nggak paham Bible. Saya ajarin samamu. Ulangan 21 itu, kalau kamu mengatakan Yesus itu tidak punya dosa, berarti dia tidak punya kemudian keadaan di mana dia harus dibunuh. Yang harus dibunuh itu orang yang terkutuk. Siapa yang terkutuk pada saat itu? Siapa? Jangan kau bawa-bawa agama Romawi. Romawi itu muncul belakangan. Yang kita lihat di sini kitabnya orang Yahudi dulu, di internal Yesus dulu yang kamu pelajari. Apakah Yesus itu ada dosa? Apakah Yesus itu terkutuk? Apakah Yesus itu pengkhianat sehingga dia dihukum mati selepel dengan pelaku dosa? Ada? Tidak ada alasan Yesus itu dibunuh. Tak ada. Yang dibunuh itu adalah pelaku dosa. Seperti itu. Nah sekarang tunjukkan dosanya Yesus. Tak ada. Kenapa dibunuh? Maju botak. Jawab botak. Jawab. Maju. Oke, baik. Sekarang aku menjawab. Apakah Yesus itu punya dosa? Sudah aku jawab tadi. Dia tidak punya dosa. Kalau gitu kenapa dia dihukum? Untuk menggantikan kita. Itu ya, karena kasih Yesus yang besar itu kepada umat manusia, yang seharusnya manusia itu dihukum mati.
Yesus menggantikan kita, harusnya kita bersyukur. Udah aku jawab ya. Tidak ada dosa Yesus. Yesus adalah yang termulia di dunia di akhirat. Bukan orang Arab yang termulia di dunia dan akhirat, bro. Yesuslah yang termulia di dunia dan di akhirat. Jadi tidak ada dosanya. Tetapi karena kasih yang ada di dalam dirinya, dia rela menggantikan kita. Kan sudah kubacakan tadi di dalam Yesaya 53. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus itu Tuhan yang penuh dengan kasih. Udah aku jawab ya. Nah, sekarang kita kembali ke Yeremia 3 ayat 2. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir-pinggir jalan engkau menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Seperti seorang Arab di padang gurun. Seperti seorang Arab di padang gurun. Itu yang tertulis, Juma. Kamu ngeles dari mana lagi, Juma? Sekali lagi ya. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Kau mau ngelis ke mana lagi, bro? Seperti seorang Arab di padang gurun. Makanya berbicara tentang anak Allah, Al-Quran mengatakan, bagaimana mungkin Allah punya anak, sedangkan Allah tidak punya istri. Karena yang di pikirannya itu hanya ada soal seperti seorang Arab di padang gurun. Seperti apa sih tingkah laku orang Arab di padang gurun? Engkau telah mencemarkan negerimu dengan jinahmu, dengan kejahatanmu, seperti seorang Arab di padang gurun. Sudah kujawab ya? Dan kuulangi sekali lagi. Yesus tidak melakukan dosa. Nah, kenapa Yesus dihukum mati padahal Yesus tidak melakukan dosa? Yesus sedang menggantikan kita. Untuk apa Yesus menggantikan kita? Karena dia penuh kasih. Yesus melihat kita manusia ini tidak mampu menanggung hukuman itu. Maka dia datang untuk menanggung hukuman kita. Makanya Yesus dikatakan penebus manusia dari dosa. Semoga kau paham, Ustaz. Silakan. Silakan Bang Juma. Ulangan 21, Yesus tidak punya dosa. Ya nggak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh dia. Kalau Yesus tidak punya dosa, berarti dia tidak dikutuk, berarti dia dihukum mati. Urusan dosanya orang Roma, Yunani, orang Kristen, orang Batak, ya urusanmu sendiri. Mana dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan menghapuskan dosa-dosa orang Batak, manusia, dengan membunuh manusia yang suci? Mana? Tunjukkan dalilnya tuh. Itu cuman konsep paganisme Kristen. Dosa ditebus dengan membunuh manusia. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Di perjanjian lama, di kitabnya Yahudi, firman Tuhan, Tuhan akan membunuh orang yang suci karena dosa-dosa orang Roma penyembah dewa. Batak. Lihat Yohanes 11. Kata Kayafas, apa dikatakan? Dan bukan hanya untuk bangsa ini Yesus itu mati kemudian. Kayafas sebagai imam besar tahun itu bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Mana dalilnya Yesus mati untuk Batak? Mana? Tak ada. Ini nubuatan yang terjadi. Orang Yahudi, orang Farisi berkumpul, mereka kemudian bermufakat membunuh Yesus. Apabila kita tidak membunuh Yesus, maka semua akan percaya kepada Yesus. Orang-orang Roma akan datang merampas dan mencuri dan menguasai bangsa kita. Jadi tujuan Yesus dibunuh itu adalah untuk membebaskan bangsa Yahudi, Yerusalem, dari tekanan bangsa Romawi. Bukan untuk dosa warisan orang Batak. Ada-ada saja kau itu. Makanya kau belajar. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Mereka berkumpul dan berkata, apa yang harus kita perbuat? Yesus ini telah berbuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Tetapi seorang di antara dia, yaitu imam kepala, bernama Kayafas, mereka berkata, kalian tidak paham, Yesus itu harus mati untuk bangsa kita.
supaya kita tidak dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi tujuan Yesus mereka bunuh adalah untuk membebaskan Yerusalem dari tekanan penjajah Roma. Bukan untuk membebaskan orang Batak pemakan babi ini dari dosanya mereka. Meledak. Kau belajar dulu lah, belajar kau dulu. Jadi ulangan 21 itu tidak ada sama sekali membahas orang Batak, orang Roma harus dibebaskan, tak ada. Yesus dibunuh itu hanya untuk membebaskan Bani Israel dari penjajahan Roma. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Ketika Yesus tahu dirinya mau dibunuh, Yesus ngumpet. Yesus lari ke padang gurun bernama Efram. Pahami? Belajar lagi. Maju gondrong. Batak. Silakan Batak. Salah. Baik. Lanjut. Sekarang aku akan menjawab. Oke, step by step. Memahami Alkitab memang step by step. Artinya ada kemajuan Juma. Sekarang kau mengakui bahwa dia datang untuk membebaskan Yahudi. Dia disalib bukan karena dia berdosa, tetapi untuk membebaskan Yahudi. Ya, ada kemajuan. Yahudilah yang terutama yang harus kau pahami. Sekarang saya bacakan di dalam Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita menginginkan dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oke, ada kemajuan. Artinya kau sudah mengakui. Tapi hanya untuk Yahudi saja, kan begitu? Bukan untuk orang Batak, kan? Oke, terima kasih. Nah, kalau gitu artinya memang benar Yesus itu datang menggantikan orang Yahudi. Dia disalibkan. Yang tadinya orang Yahudi lah yang disalibkan karena dosa-dosanya. Maka Yesus datang untuk menggantikan orang Yahudi. Terima kasih Pak Ustaz. Kenapa ikut-ikutan orang Batak? Baca apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19. Jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadikan seluruh bangsa. Jadi kalau kau mengatakan Yesus untuk hanya untuk orang Yahudi saja, benar, karena keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, bukan dari Arab. Nah, setelah keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, maka seluruh bangsa boleh menikmatinya. Maka setelah keselamatan itu dinyatakan untuk orang Yahudi, Tuhan Yesus berkata, jadikan seluruh bangsa muridku. Itu sesuai dengan apa yang dituliskan Nabi terdahulu di dalam Yesaya 60. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, Israel. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, Israel, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu, Israel. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, termasuk bangsa Batak dan bangsa Indonesia. Jadi benar keselamatan itu datang kepada bangsa Yahudi, dan setelah keselamatan itu ada di bangsa Yahudi, bangsa-bangsa datang kepada Yahudi, termasuk bangsa Batak dan bangsa Indonesia. Silakan. Silakan Bang Juma dipersilakan. Mulai ada kemajuan, mulai punya rasa malu. Mulai punya ada rasa malu. Orang Yahudi itu membunuh Yesus sepakat bukan karena dosa waris dunia. Mereka sepakat membunuh Yesus untuk membebaskan mereka dari penjajahan Roma, bukan untuk dosa waris. Kau pula nebeng-nebeng di situ, nyamar-nyamar seperti domba padahal serigala. Mulai tahun itu maka Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Itu Anda harus paham. Maka mulai dari hari itu juga mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Untuk apa Yesus dibunuh? Untuk kemudian membebaskan Romawi dari perbudakan, membebaskan
Yahudi dari perbudakan Roma. Nggak ada hubungannya dengan Kristen, batang ada hubungannya, nggak nyambung pula kau. Nah, kalau kemudian Tuhan sudah mengatakan bahwasanya yang terkutuk mati itu adalah orang yang berdosa. Pada saat Yesus ingin dieksekusi mati karena ingin kemudian dijadikan sebagai tumbal agar menyelamatkan Israel dari Roma, maka Tuhan menyelamatkan Yesus. Maka yang mati itu adalah orang yang terkutuk. Makanya tadi Yesus itu tidak dihukum karena dia tidak ada dosa. Yang terkutuk itu siapa? Yudas. Makanya yang kau sembah selama 2000 tahun itu adalah Yudas. Di dalam Amsal 11 dikatakan, orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap. Pengharapan orang pasti gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat jadi sia-sia. Orang benar, orang yang tidak ada dosa diselamatkan dari kesukaran. Lalu pengkhianat akan menggantikannya. Baca itu dalil. Makanya Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Amsal. Ini maksudnya, orang jahat dipakai sebagai tebusan pada orang yang benar. Orang jujur diselamatkan dan yang menggantikan adalah orang yang jahat. Jadi yang di dalam Ulangan 21 nomor 22, 23 itu Yudas, bukan Yesus. Jadi yang kau sembah selama ini adalah Yudas Iskariot. Yesus terangkat ke langit karena dia adalah orang benar. Dikatakan dalam Mazmur 37, sebab Tuhan mencintai hukum, ia tidak akan meninggalkan orang yang dikasihi sampai selama-lamanya. Oke, orang fasik mengintai. Lalu Tuhan mengatakan, Tuhan tidak menyerahkan Yesus ke dalam tangannya, orang benar ke dalam tangannya. Yesus tidak akan dibiarkan dinyatakan terkutuk pada saat diadili. Maka yang terkutuk dari yang salib bukan Yesus, tapi Yudas Iskariot. Selamat menyembah Yudas. Demikian. Oke, itu silakan. Botak silakan. Oke, baik. Sekarang aku jawab. Tentu saja tidak pernah terbantahkan. Dan siapapun tidak bisa membantah bahwa keselamatan itu telah dinyatakan Allah. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, dan Yesus datang dari bangsa Yahudi. Nah, ketika tidak ada yang membantah tentang penyaliban Yesus ini, maka iblis tidak akan tinggal diam. Coba kalau kita berbicara tentang fakta sejarah, sebelum datangnya agama iblis, apakah ada agama yang membantah tentang penyaliban ini? Tidak ada. Hanya iblislah yang membantah tentang keselamatan yang dirancang oleh Allah. Kawan-kawan tidak akan pernah menemukan manusia membantah penyaliban itu, kecuali iblis. Sebab memang setelah keselamatan itu dinyatakan oleh Allah, iblis tidak tinggal diam. Iblis yang di mana? Iblis yang di dalam goa. Coba baca dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Kalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi iblis yang di dalam goa lah yang menyangkal penyaliban Yesus. Karena penyaliban Yesus adalah rancangan Allah. Keselamatan yang berasal dari Allah tidak akan pernah dibantah oleh manusia, karena manusia adalah ciptaan Allah. Kecuali iblis yang di dalam goa akan selalu menyangkalnya, bro. Maka kawan-kawan harus mulai memahami, membedakan mana iblis, mana Tuhan. Hanya iblis yang di dalam goa lah yang menyangkal penyaliban Yesus itu. Kita melihat agama-agama terdahulu, Zoroaster. Apakah Zoroaster menyangkal tentang keselamatan yang dibawa Yesus di dalam penyaliban itu? Tidak pernah. Apakah agama Buddha pernah menyangkal penyaliban yang dialami oleh Yesus? Tidak pernah. Apakah agama Hindu menyangkal penyaliban yang dibawa oleh Yesus? Tidak pernah. Hanya iblis yang di dalam goa lah yang menyangkalnya. Sebab iblis memang tidak senang kita mendapat keselamatan. Sebab iblis menginginkan kita
Semuanya masuk ke dalam kerajaan maut supaya menjadi budak iblis. Untuk itulah iblis selalu berusaha untuk menyangkal penyaliban Yesus. 2 Petrus 2 ayat 4. Iblis yang di dalam goa lah yang akan menyangkal penyaliban Yesus. Silakan. Silakan Bang Juma bawa Iya, goa deh. kalau berbicara mengenai goa, mayat masuk ke dalam goa, keluar jadi Tuhan. Ada lagi, begitu dia di dalam goa kegelapan, goa rahim ya, keluar dari goa rahim melalui vagina. Oh, telah lahir Tuhan di kota Daud. Begitu dia hidup, lalu mati, masuk lagi ke dalam goa. Begitu keluar dari goa, masuknya tadinya adalah mayat, masuk dalam goa, dimasukkan oleh Yusuf Arimatea bersama dengan Nikodemus, diangkat dia masuk ke dalam goa. Mayat dia, mayat. Begitu keluar dari goa, jadi Tuhan. Siapa yang menginginkan ini? Iblis. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Iblislah yang menyerahkan Yesus mati di atas tiang salib. Begitu disalibkan, masuk ke dalam goa, keluar dari goa jadi Tuhan. Akulah Tuhan bagi orang Roma dan Yunani. Para kali bah. Jadi ketika Anda mengatakan agama mana? Agama Yahudi. 2000 tahun penyaliban paganisme, Tuhannya agama Roma, mati di atas tiang salib. Orang-orang Yahudi, keturunan para nabi, tidak pernah mengakui penyaliban itu adalah penyaliban Tuhan mati bangkit menjadi Tuhan. Terlalu jauh matamu memandang. Kau ajak dulu orang Yahudi menyembah Tuhan kau itu. Tuhan cap Roma, Tuhan cap Yunani, Yesus. Kau ajak dulu orang Yahudi, sang pemilik kitab yang kalian curi itu, untuk datang ke gereja beribadah menyembah Tuhan kau cap Roma. Baru kau bawa-bawa agama mana? Yang membantah Yesus penyaliban. Nenekmu kiper. Yahudi tuan rumah, dia yang menyalibkan. Kenapa mereka tidak menyembah Tuhan buatan kalian? Karena Kristen itu sejatinya agama pagan. Kristen itu berasal dari agama Trimurti. Paham kau? Sehingga muncul Trinitas. Di mana berkembang? Di Roma, Yunani. Kristen tidak berkembang di Yahudi, di Yerusalem. Makanya Kristen itu kalau pergi Yerusalem diludahi. Diludahi muka kau itu. Sudah kotak diludahi pula mukamu. Karena kenapa? Tuhan kau itu paganisme. Siapa yang membantah penyaliban? Orang Yahudi yang pertama membantah. Mana orang Yahudi yang menyembah Yesus? Kau pikul salib di Yerusalem sana, kau ditendang pantatmu sama orang Yahudi, sama imam Yahudi. Besar kali mulut kau. Kristen itu berasal dari Roma. Orang mati di atas tiang salib itu orang terkutuk. Yudas dijual kepada Roma, dibeli, dijadikan Tuhan. Itulah Yudas yang kau sembah. Yesus tak punya dosa, tidak mungkin terkutuk. Tuhan mengatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Pengkhianat Yudas, dia yang dipakai menggantikan Yesus yang kau tuhankan itu. Sudah 2000 tahun kau nyembah Yudas. Pahami itu? Paham? Oke, paham. Belum paham? Paham. Batak, silakan. Yahudi kau aja sembah Yesus, mau enggak? Sekarang aku jawab. Jangan emosi. Sekarang aku jawab. Kisah para Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 Rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahui dan camkanlah perkataanku ini. Orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Petrus berkhotbah, baca ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi Kristen mula-mula itu adalah orang Yahudi. Oke, sekarang kita ke fakta anak Batak. Buktinya orang Kristen di Israel diludahi? Ya, pernah beberapa oknum Yahudi meludahi orang Kristen. Tentu saja ada kebencian di kalangan orang Yahudi kepada orang Kristen, tetapi itu dialami oleh beberapa oknum. Dan tentara IDF langsung menangkap ke-6 orang itu. 1 orang dibebaskan karena tidak terbukti. Dia hanya menoleh saja. Tetapi 5 orang yang lain memang benar meludahi orang Kristen. Dan tentara IDF langsung menangkap.
Jangan kau sampai di situ. Perbuatan oknum. Jangan kau pukul rata perbuatan orang Yahudi. Paham ya? Dan sudah dipenjara kelima orang itu. Tadinya 6. 1 tidak terbukti. 5 orang dipenjara. Jadi kalau ada beberapa orang membom menjadi teroris, bukan berarti seluruh kaumnya adalah teroris. Semoga kau paham Juma. Kalau ada orang yang membom, contoh di Bali, siapa itu yang membom Bali itu? Bukan berarti seluruh kaumnya itu adalah teroris. Nah, demikian juga dengan orang Yahudi. Ada 6 orang yang diduga meludahi orang Kristen, dan ke-6 orang ini ditangkap. 1 orang dilepaskan karena tidak terbukti. Itu data dan fakta. Silakan baca di Republika, silakan baca di Wikipedia, silakan baca di Associated Press, silakan baca di surat-surat kabar online bahwa yang meludahi Yahudi sudah ditangkap. Semoga kau paham. Nah, terkait tentang pencabulan, aku bisa apa? Aku hanya membacakan dalil yang tertulis saja. Yeremia 3 ayat 2. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti orang Arab di padang gurun. Itu berbicara tentang pencabulan, bro. Jadi iblis setelah mendatangkan agamanya akan selalu membantah keselamatan yang dibawa oleh Tuhan. Oke, sudah, silakan Bang Juma itu. Jadi kalau Anda mengatakan lihat di sana, ya diludahi, baca Amsal kalau gitu, baca Amsal. Baca Talmud. Baca Talmudnya orang Yahudi, kitab tafsir namanya Talmud. Bagaimana Kristen di sana diceritakan? Wow, keren. Kalian dianggap binatang. Yesus dianggap binatang. Hah? Kalian mau kemana? Tundukkan dulu itu. Orang Yahudi dulu kau tundukkan. Supaya kita tahu bahwa Yahudi nyamar-nyamar Kristen, bukan Kristen yang nyamar-nyamar Yahudi. Supaya kita tahu domba yang nyamar serigala, bukan serigala nyamar domba. Anda harus belajar dulu, anak-anak Batak. Baca Talmud baik-baik. Bagaimana sih Kristen ini diceritakan di dalam kitab tafsirnya orang Yahudi? Kitab termahal di dunia itu namanya kitab Talmud. Bagaimana diceritakan orang Kristen di sana? Orang Kristen itu dianggap binatang sebagai bahan bakar api neraka, sama seperti di Al-Quran. Talmud dan Al-Quran menceritakan Kristen persuas. Bedanya di Al-Quran memuliakan Yesus, Nabi Isa. Di Talmud Yesus direbus di dalam neraka, di dalam tinja yang mendidih. Kalau Yesus aja direbus dalam tinja mendidih, bagaimana Kristen? Lalu kemudian Anda mengatakan Petrus berkhotbah. Petrus berkhotbah itu untuk Yahudi, bukan untuk Romawi. Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus kepada orang-orang bersunat, bukan untuk orang Kristen. Kristen itu di Antioquia. Jangan-jangan di Antioquia kalau nggak tahu lagi. Di Antioquia Kristen itu didirikan pertama kali oleh Tuhanmu, Paulus. Itu pertama kali Tuhanmu mendirikan agamanya di Antioquia. Pengikutnya disebut Kristen. Jadi kau itu adalah hamba-hamba Paulus. Bapakmu itu Paulus, Tuhanmu itu Paulus. Oke? Dan yang kau sembah itu separuh dewa, Yudas. Bantai itu. Amsal 21:18 orang fasik. Yudas dipakai sebagai tebusan bagi Yesus, orang benar. Dan pengkhianat Yudas sebagai ganti orang jujur, Yesus. Masa kau nggak paham? Nggak paham-paham? Kenapa orang Yahudi tidak menjadi Kristen? Karena Kristen itu agama pagan, penyembah Yudas. Kristen membuat karangan sendiri, disebut perjanjian baru. Lalu ngemis-ngemis, mengedit-edit perjanjian lama. Bahkan namanya pun diedit menjadi perjanjian lama yang tadinya Tanak, dirubah menjadi perjanjian lama. Supaya karangan-karangan mereka dianggap perjanjian baru. Kau belajar itu. Tak ada hubungannya Yesus dengan Kristen, tak ada. Tak ada hubungannya kemudian Yahudi dan Kristen, tak ada. Kristen itu penumpang gelap. Abu Dasarah, umat Quranion, umat guguk yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 15. Kalian itu umat guguk. Kalian itu serigala nyamar domba. Itu yang perlu kamu pahami.
Oke? Kau belajar lagi. Yang terkutuk di atas tiang salib itu Yudas, bukan Yesus. Selamat menyembah Yudas. Dibantah dulu tuh bahwa Kristen itu silakan Paulus, silakan bantah dulu. Baik. Tentu saja aku akan menjawabnya segala tuduhanmu itu. Kalau Yahudi dan Kristen itu bermusuhan, itu kau yang mengatakan. Nah, ini bertentangan dengan firman Allah di dalam Quran bahwa Yahudi dan Kristen adalah satu kesatuan. Al-Maidah 51. Kamu mau mengeles seperti apa lagi, Juma? Yahudi dan Kristen satu kesatuan. Itu yang menulis kitab suci. Oke, anak Batak, aku nggak mau ke kitab suci. Aku berbicara tentang fakta. Sekalipun berdasarkan fakta, Yahudi dan Kristen satu kesatuan. Kita melihat sekarang teroris yang menyerang Yahudi pada tanggal 7 Oktober. Siapa yang membelanya? Apakah Arab membelanya? Tentu saja tidak. Tetapi Kristenlah yang selalu ada untuk Yahudi. Dan Yahudi selalu ada untuk Kristen. Kau tidak bisa memecahkan kami. Sekalipun kau menggunakan istilah divide et impera. Sekalipun strategi Belanda kau gunakan untuk memecah belah kami. Itu tidak akan berhasil. Sebab memang tertulis di dalam Al-Quran. Yahudi dan Kristen adalah satu kesatuan. Quran surah Al-Maidah ayat 51. Paham ya? Jadi jangan kau adu domba kami dengan Yahudi. Terkait yang meludahi orang Yahudi, itu fakta. Tentara IDF sudah menangkap dan memasukkan ke penjara. Memang benar, bro, san dulu bro. Dan memang benar, satu orang dibebaskan karena tidak terbukti. Artinya Yahudi dan Kristen satu kesatuan. Semoga kau paham. Yang membantah tentang keselamatan dari Allah hanya iblis, bro. Agama Buddha tidak pernah membantah keselamatan dari Allah. Apakah agama Buddha pernah memprotes tentang penyaliban itu? Enggak akan pernah. Apakah agama Hindu pernah memprotes tentang penyaliban itu? Enggak pernah. Barulah ketika iblis yang di dalam goa menyampaikan ajarannya. Baca 2 Petrus 2 ayat 4. Malaikat yang di dalam goa itu adalah iblis. Sebab hanya iblislah yang tidak senang dengan keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Maka kawan-kawan, selidiki agamamu apakah berasal dari malaikat yang di dalam goa. Kalau berasal dari malaikat yang di dalam goa, itu yang memberikannya adalah iblis. Sesuai dengan yang tertulis di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Sekarang saya bacakan dalilnya. Kalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa dengan melemparkannya ke dalam neraka, lalu menyimpannya di dalam goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman, maka kawan-kawan jangan bertapa ke dalam goa. Kalau kawan-kawan bertapa ke dalam goa, akan ditangkap oleh iblis. Silakan. Silakan Bang Juma, gak ngebantah dia Kristen buatan Paulus, silakan Bang Juma. Ya tidak mungkin. Yang lucu itu, jangan pisahkan kami dengan Yahudi. Allahu Akbar. Tuhannya aja beda, agamanya beda, pusat keagamaannya beda, kitabnya pun beda. Jangan pisahkan kami dengan Yahudi. Mau muntah ku dengar, bikin malu. Allahu Akbar. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya orang Nasrani itu tidak memiliki suatu pegangan, kata orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi pun berkata, orang-orang Nasrani pun berkata, orang-orang Yahudi itu tidak memiliki suatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Al-Ma'idah ayat 51 itu tidak seperti itu. Yang dikatakan dalam Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya. Jangan kau mengambil orang Yahudi atau Nasrani sebagai teman setiamu. Jangan kau jadikan mereka sebagai pelindung, jangan kau jadikan mereka sebagai pemimpin. Mereka satu sama lain itu melindungi. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dalam hal duniawi mereka saling melindungi, itu betul. Yahudi Kristen itu saling melindungi dalam hal duniawi. Tapi dalam hal agama, itu tak akan pernah bisa. Makanya Al-Quran mengatakan mereka akan saling membenci sampai hari kiamat.
Yahudi dan Nasrani akan saling membenci sampai hari kiamat. 2000 tahun bro. Kalian tidak pernah satu tempat ibadah. Kalian tidak pernah sepakat Yesus itu siapa menurut Yahudi, Yesus itu siapa menurut Kristen. Orang Yahudi tidak pernah beribadah di gereja. Orang Kristen haram hukumnya masuk ke bait sucinya orang Yahudi, nggak boleh, ditendang, disepak pantatnya, nggak boleh. Karena orang Kristen itu najis, haram menurut orang Yahudi. Kalau dari segi politik, dari segi ekonomi, oke, kalian saling melindungi, nama juga siasat. Tapi kalau dalam segi agama, kata Tuhan kami, kalian saling membenci satu sama lain. Coba, kau bawa patungnya Yesus kemudian ke tempat ibadahnya orang Yahudi. Kalau kau tidak diinjak-injak mulutmu. Jadi tak ada itu. Yang masuk ke dalam goa itu mayat. Begitu keluar jadi Tuhan. Ayo. Yang kamu baca itu 2 Petrus 2. Baca ayat 1 nomor 2 dan nomor 3-nya baca. Jangan langsung ke 4. Yang dimaksud di situ adalah nabi-nabi Yerusalem, nabi-nabi palsu dari Yerusalem. Jadi Yerusalem mengeluarkan mayat dari goa jadi Tuhan. Itulah ajaran setan, menyembah Yudas. Hancur kau. Silakan. Habis ini sekali lagi, habis itu kita tiktokan ya. Habiskan waktunya. Oke, baik. Sekarang aku menjawab. Terima kasih aku ucapkan. Artinya kau lambat laun akan mengakui. Nah sekarang kau mengakui bahwa Yahudi dan Kristen saling melindungi di dunia. Berbicara tentang politik apa tadi kau bilang. Terima kasih, artinya ada kemajuan dong. Nah lambat laun kau akan mengakui juga bahwa kami adalah satu akidah. Bahwa kami saling melindungi dalam hal duniawi. Ada kemajuan. Inilah suka aku berdebat lintas agama. Selalu ada kemajuan. Jadi dalam hal duniawi Yahudi dan Kristen saling melindungi. Itu kau yang bilang ya. Dan itu benar. Tetapi belum cukup. Sekalipun di dalam duniawi Yahudi dan Kristen saling melindungi, di dalam akidah pun kami akan selalu melindungi. Contoh, Benjamin Netanyahu, anaknya orang Kristen. Woi, kenapa Benjamin lagi Bang Netanyahu Juma? masih Yahudi, tetapi anaknya sudah Kristen. Kenapa lagi Bang Juma? Kalian ngapain, Mak? Kalian ini main report kalian. Jangan apa dulu, jangan kepanasan dulu. Bukan kepanasan, Bang Jumanya mana? Bang Juma hilang. Dia kabur, bro. Memang dia Badani mah kabur. Terus kau anak Batak. Si Juma itu kabur. Memang itu Badani dia kabur. dengan alasan di report. Banyak kali alasan kotor Juma Itu itu. kabur. Dia kabur. Memang dari dulu dia tukang Oten-oten kabur. babi, oten-oten babi, ya Itu di bawah itu, ya Bang. anjing Lanjut kalian, habiskan anjing. waktunya aja. Lanjut habiskan waktunya. Oten-oten babi anjing kalian, report aja tahu otak kalian tuh babi, kalian binatang, kalian bukan orang. Kau anak Batak turun aja kau. Ini aduh Bang Erik, udah. Kamu Kabur, bro. Ini giliranku berbicara. Si Juma itu kabur. Memang dari dulu si Juma itu tukang kabur. bakal cerita kau nggak ada kabur udah Gak usah framing, gak usah framing. Lanjut aja habisin waktunya. Lanjut, jangan framing kau. Oleh karena itu kawan-kawan, mari kita mengenali Tuhan kita dengan baik dan benar. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Ayo kita pelajari dulu dari awal. Kenapa agama kita itu ada? Apakah agama kita itu berasal dari iblis di dalam goa? Kalau agama kita berasal dari iblis di dalam goa, masih mau menyembahnya? Begitu kawan-kawannya, masih mau menyembah iblis yang di dalam goa? Oh, kami tidak menyembah iblis, malaikat di dalam goa, Batak, tapi kami menyembah Tuhan. Hanya saja Tuhan kami mengutus malaikat yang di dalam goa. Bagaimana mungkin Tuhan mengutus malaikat yang di dalam goa? Gak mungkin itu. Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci. Dia tidak akan mengutus malaikat yang di dalam goa. Semoga kau paham. Nah, maka untuk memahami bahwa Yesus itu anak Allah, hilangkan dulu pikiran-pikiran kotor dari pikiran. Karena dia adalah wujud Allah yang datang ke dunia. Kenapa Yesus disebut anak Allah? Karena dia adalah Allah yang datang ke dunia. Wujud Allah itu datang ke dunia, maka disebut anak Allah. Bukan karena Allah itu nggak punya istri. Sebelum seperti yang didalilkan di dalam Al-Quran.
Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Oke, sudah Al-An'am ayat 101. Udah, oke, silakan Bang Juma sekarang TikTok aja, TikTok saling menanggapi. Saya dulu Fatih, 3 silakan menit. aja. Saya dulu terakhir. Oke, silakan terakhir ya, terakhir Bang Juma ya. Oke, silakan Bang. Iya. Oke. Jadi teman-teman, kita sudah lihat pengakuan si anak Batak di pertama kali dia mengatakan Yesus tidak punya dosa ya. Berarti yang mati di atas tiang salib itu bukan Yesus, tetapi orang yang punya dosa, orang yang dikutuk, orang pengkhianat ya. Dan kemudian dia adalah Yudas. Maka 2000 tahun sudah orang Kristen menyembah Yudas. Nah, itu yang perlu dipahami. Lalu kemudian terkait dengan Tuhan tidak punya anak, itu membantah orang-orang kafir laknatullah yang mengatakan Yesus itu anak Allah. Dibantah, udah selesai. Terus kemudian yang di goa, bentuk daripada tempat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama itu bukan bentuk goa, karena dia alam terbuka, cuman di atas bukit, tapi dia bukan di dalam ruangan, bukan dalam ruangan. Dan itu goa Hira bisa dilihat dari luar. Yang disebut goa itu masuk ke dalam. Nabi Muhammad tidak masuk ke dalam. Dia hanya ada di atas bukit, di mana bukit itu ada berupa lempengan, disitulah ia duduk. Dan itu masih bisa dilihat sampai sekarang. Goanya masih ada. Kenapa disebut goa Hira? Karena dia di atas bukit. Dan ternyata itu bukan goa. Oke ya. Yang dimaksud goa itu tempat mayat Yudas dimasukkan. Tempat mayat Yudas ketika dimasukkan ke dalam goa itu di Yerusalem. Dan ternyata 2 Petrus 2 itu berbicara nabi-nabi palsu di Yerusalem. Dan goa tempat disimpannya mayatnya Yudas itu ada di Yerusalem. Begitu dia keluar, Yudasnya menjadi Tuhan, bangkit. Sedangkan kebangkitan Yudas pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Kata Yesus, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak ada satupun tanda yang akan diberikan kecuali anak manusia bangkit pada hari ketiga. Yudas bangkit pada hari ketiga, si Yudas sebagai simbol angkatan jahat. Nah, Kristen penyembah Yudas ini jelas-jelas kemudian menjadikan Yudas yang bangkit pada hari ketiga sebagai Tuhan. Berarti Kristen penyembah Yudas menjadikan diri mereka sebagai angkatan jahat. Dan memang betul, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, orang Kristen yang memanggil Yesus Tuhan itu diusir, nyala daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa dikatakan Kristen ini pembuat kejahatan? Karena Kristen adalah agama yang mengimani tanda Yunus, kebangkitan Yudas dari hari ketiga sebagai simbol angkatan jahat. Dan orang-orang Kristen mengimani apa yang menjadi tanda untuk angkatan jahat sebagai simbol keagamaan. Itu jelas. Yesus mengatakan dalam Matius 12 bahwa angkatan jahat ini minta tanda, dan tak ada tanda diberikan kecuali tanda Yunus, yaitu Yudas bangkit pada hari ketiga. Demikian. Terima kasih. Oke, Fadli, sekarang matiin waktunya untuk TikTok ya. Saling menanggapi satu sama lain. Silakan untuk para dua pendebat, silakan. Sudah? Baik. Tanda Yunus itu adalah untuk angkatan yang jahat. Apakah Yunus mati? Yunus tidak mati. Maka ketika angkatan yang jahat bertanya kepada Yesus, berikan kami suatu tanda. Apa kata Yesus? Angkatan yang jahat ini meminta tanda, dan tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Yunus itu tidak mati. Nah, maka orang yang mengatakan Yesus tidak mati itu adalah angkatan yang jahat. Kenapa Salah kau kamu. memahaminya? Salah. Kan begitu. Salah. Sekarang siapa yang mengimani Yudas mati 3 hari 3 malam sama seperti Yunus di dalam perut ikan? Itu siapa? Kristen atau Islam? Kristen tidak pernah mengimani Yudas mati 3 hari 3 Saya malam. tanya, siapa yang mengimani 3 hari 3 malam anak manusia mati dan bangkit pada hari ketiga? Kristen atau Islam? Yesus
bangkit dari kematian. Siapa yang mengimani anak manusia mati bangkit pada hari ketiga sama seperti Yunus? Siapa yang mengimani? Islam atau Kristen? Yunus tidak mati. Yunus Saya tidak... tanya, siapa yang mengimani anak manusia mati bangkit pada hari ketiga? Siapa yang mengimani itu? Saya mengimani Yesus mati dan bangkit, bukan Yunus. Yunus Itu tidak- angkatan, itu tidak angkatan, ada itu Alkitab. tanda, Dan ini itu waktu tanda saya. untuk angkatan Ini jahat waktu atau angkatan saya. benar? Ini waktu Itu- saya. Jangan modal congor aja. Ini waktu Kita saya. tiktokan ini, kita tiktokan Ini ini sekarang. waktu saya, Kita jangan modal tiktokan. congor. Kita tiktokan sekarang, sudah saatnya tiktokan. Ini waktu saya. Tidak juga. ada waktumu, kita sudah Gak ada tiktokan. waktu anak Batak, gak Ya ada sudah, waktu. kau berbicara sepuas hatimu, silakan. Enggak, saya tanya samamu. Siapa yang mengimani anak manusia bangkit pada hari ketiga? Kristen atau Islam? Saya mengimani Yesus mati dan bangkit. Kristen atau Islam? Saya Kristen. Oke, Kristen. Tanda Yunus bangkit pada hari ketiga. Anak Yunus manusia bangkit pada hari ketiga. Yunus Itu tidak mati. Ini Yunus tidak berbicara. mati. Ini tidak Yunus berbicara adalah- mengenai mati atau tidak. Ini tidak berbicara mati atau tidak. Yunus Ini adalah berbicara mengenai tanda Yunus. Ini berdebat- Tanda Yunus bangkit pada hari ketiga. Berdebat Sekarang soal- pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan bahwa yang Yunus mengimani tidak mati. anak manusia bangkit pada hari ketiga adalah Kristen, Yunus pertanyaan saya, tidak mati. apakah tanda Yunus ini tanda untuk Tanda angkatan Yunus jahat bukan atau berdiskusi. tanda untuk angkatan benar? Modal Jawab. congor ini modal congor kayak gini. Jawab. Apakah tanda Yunus ini tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Jawab. Ya, aku menjawab. Ya, jawab. Tanda Yunus itu adalah untuk angkatan yang jahat. Silakan. Jahat. Nah, berarti Kristen angkatan jahat. Tentu saja tidak. Karena Yunus Kenapa? tidak mati. Kalau Kristen bukan Yunus angkatan tidak jahat, mati. kenapa Kristen mengimani anak manusia bangkit pada hari ketiga? Yunus tidak mati. Tanda Yunus adalah untuk orang jahat. Yunus tidak mati. Tidak ada ayat di dalam Alkitab. Bukan begitu polanya. Jangan kau plesetkan. Saya tanya samamu sekarang. Bukan berdiskusi Ketika lagi. Yesus mengatakan, angkatan jahat ini minta satu tanda. Moderator, ini udah modal congor moderator. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak ada satu tanda pun diberikan kepada mereka kecuali tanda Yunus. Yaitu, Aku menjawab. Yaitu. Sekarang aku menjawab. Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaan saya, kenapa Kristen mengimani tanda jahat ini? Kenapa? Jawab. Tidak ada orang Kristen mengimani tanda yang jahat itu karena Yunus tidak pernah mati. Tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan Yunus mati. Nah, kenapa? Bukan masalah mati atau tidak. Hei, Bu, ini bukan masalah mati atau tidak. Ini udah modal congor moderator. Ini udah modal congor. Kamu yang congor. Tidak ada dikatakan tanda Yunus itu mati atau hidup. Tak ada. Keluar saja sudah. Hei. Udah kau menang. Kau Hei, menang. jangan kau lari. Jangan kau kabur. Kau tuduh saya kabur. Kau yang mau kabur. Ini udah modal congor. Kemana? Tidak, bukan modal congor. Saya tanya samamu. Sudah, Angkatan kau jahat minta satu tanda. Dan tidak ada satu tanda pun diberikan kepadanya kecuali tanda Yunus. Pertanyaan saya, kenapa orang Kristen menjadikan tanda jahat ini sebagai simbol agama? Jawab. Baik. Orang Kristen tidak pernah menjadikan tanda Yunus sebagai tanda keselamatan bagi orang Kristen. Yang Karena bangkit Yunus dari tidak tiga mati. hari? Dengarkan dulu, aduh, modal congor kayak gini berdiskusi. Ini modal congor namanya. Ini bukan masalah hidup atau mati. Ini modal Ini congor. masalah tanda Yunus 3 hari 3 malam. Aduh, moderator, ini bukan diskusi lagi, moderator. Bukan diskusi Ini lagi. tiktokan. Biarkan kau duluan silakan. Oke. Orang-orang Kristen menjadikan kematian Yudas yang bangkit pada hari ketiga itu sebagai simbol keselamatan. Sedangkan Yesus mengatakan itu adalah simbol untuk angkatan jahat. Oke? Di dalam Matius 12 nomor 38, pada waktu itu berkatalah orang ahli Taurat dan orang Farisi, "Guru, kami ingin suatu tanda daripadamu." Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan yang tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain dari tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia Yudas akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tidak ada mati dan tidak ada hidup di situ. Jangan kau cuma modal cor.
Tidak ada mati, tidak ada hidup. Yang dikatakan seperti Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia Yudas 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Pertanyaan saya, kenapa Kristen menjadikan tanda angkatan kejahatan ini sebagai simbol keselamatan? Jawab. Oke. Jangan kau lari, jangan mudah congor kau. Ya, sekarang aku jawab ya. Oke. Apakah orang Kristen mengimani tanda Yunus? Tidak, karena Yunus itu tidak mati. Sebab tanda Yunus adalah untuk angkatan yang jahat. Hanya angkatan yang jahatlah yang mengatakan Yesus tidak mati, karena mereka mengimani tanda Yunus. Sebab tidak ada ayat di dalam Alkitab Yunus dikarenakan mati. Maka tanda Yunus adalah tanda angkatan yang jahat. Siapa umat yang mengatakan Yesus tidak mati, dia adalah angkatan yang jahat, seperti tanda Yunus. Silakan. Tidak ada di situ mati atau hidup, tuyul. Kau itu modal congor. Di situ Yesus mengatakan angkatan jahat ini meminta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda selain dari tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia Yudas akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi siapa yang beriman anak manusia 3 hari 3 malam? Kristen. Kristen yang beriman anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi lalu bangkit. Pertanyaan saya, kenapa angkatan jahat yang diberi tanda 3 hari 3 malam dalam perut bumi juga diimani oleh orang Kristen? Kenapa tanda kejahatan ini diimani oleh orang Kristen? Kenapa? Jawab. Oke. Yunus tidak mati, Juma. Tidak ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan Yunus mati. Maka Tuhan Yesus berkata, angkatan yang jahat ini meminta tanda, maka tidak akan diberikan tanda yang lain selain tanda Yunus. Maka angkatan yang jahat tidak akan pernah mengatakan Yesus mati, karena tanda yang diberikan kepada angkatan yang jahat adalah tanda Yunus. Sebab Yunus tidak pernah mati. Coba baca mulai dari Kejadian sampai Demikian juga anak manusia. Jangan kau potong. Jangan menang congor. Baca dalilnya lengkap. Seperti Yunus, demikian juga anak manusia. Juma, jangan menang congor. Gantian berbicara, jangan menang congor. Jangan kau potong dalilnya. Matius 12 nomor 40. Gantian berbicara, gantian. Sebentar ya. Jangan kau potong dalilnya Matius 12:40 karena kau malu. Gantian Jangan. berbicara, Juma. Gantian berbicara. Jangan menang congor. Saya cuma mengarahkan supaya kau jangan modal congor. Jangan menang congor, Juma. Kamu yang menang congor. Kenapa kamu patahkan? Kenapa kau tidak sambung ayat 12 itu nomor 40 itu? Giliranmu berbicara, silakan giliranmu. Keok sudah kau kan? Yesus ditanya nih, saya ulang lagi. Kau yang modal congor kau memang. Saya ulang lagi. Orang-orang Farisi, orang Yahudi minta tanda. Berikan kami tanda. Yesus mengatakan, tak akan pernah diberikan tanda kecuali satu, yaitu tanda Yunus. Sebab seperti Yunus, begitu juga anak manusia mati dan bangkit pada hari ketiga. Kenapa kamu nggak membahas anak manusia ini, si Yudas ini? Ini tanda Yunus, jangan kau patahkan hanya sepotong. Sama seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Cuman sampai situ. Nggak ada membahas hidup mati di situ, nggak ada. Tanda Yunus diberikan kepada angkatan jahat 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Begitu juga Yudas di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu adalah tanda Yunus. Tuh baca tuh. Itu ada dalilnya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa 3 hari 3 malam dalam perut ikan dan dalam perut bumi dijadikan sebagai simbol keselamatan orang Kristen, sedangkan Yesus memberikan simbol Yunus dan anak manusia sama-sama 3 hari 3 malam dalam perut ikan dan perut bumi itu sebagai simbol kejahatan kepada angkatan jahat? Kenapa angkatan jahat itu digenapi oleh Kristen? Kenapa? Apakah Kristen memang betul-betul angkatan jahat sebagaimana Matius 7:15 sampai nomor 27? Matius 7 nomor 5 sampai 23. Angkatan jahat ini, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, Bung, kenapa orang Kristen menjadikan anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi ini sebagai simbol keselamatan, sedangkan itu adalah simbol yang diberikan sebagai tanda kepada orang-orang jahat? Jawab. Oke, sekarang aku menjawab ya. Angkatan yang jahat ini meminta tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan yang jahat ini selain dari tanda Yunus. Demikian pula
anak manusia akan berada di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Seperti tanda Yunus. Yunus tidak mati. Demikian juga anak manusia tidak mati. Itu tanda untuk angkatan yang jahat. Sebab hanya angkatan yang jahatlah yang mengatakan Yesus tidak mati. Semoga kau paham, Juma. Kenapa kau tambah-tambahkan? Saya tidak menambahkan. Kenapa kau tambah-tambahkan? Juma. Sebab angkatan jahatlah yang tidak mengimani Jangan mati. menambah, Apa? Juma. Kamu Ini jangan menambah-nambahkan. Kau jangan pelintir-pelintir dalilnya. Juma, ini giliranku Juma berbicara. Jangan Iya, kenapa kau pelintir? bikin timer lagi balik. Bikin Enggak timer. ada. Ini tiktokan. Jangan Berapa menang kali? congor Juma. Kau yang congor. Tanda jahat itu adalah Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Ini giliranku bicara. Dan ini giliranku kemudian berbicara loh Juma. 3 hari 3 malam anak manusia Kau dalam nggak perut malu, Juma. bumi. Kita ditonton orang Kenapa ini. Boleh tidak Matius, aku menjawab Juma? baca. Matius 12:38 sampai nomor 40. Boleh aku Baca. jawab? Boleh aku jawab ya? Enggak boleh. Kamu harus baca dulu baru kau jawab. Oke, sekarang aku menjawab ya. Baca. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Bagaimana Yunus di perut ikan selama 3 hari? Apakah dia mati? Yunus tidak mati. Demikian juga anak manusia di dalam perut bumi, dia tidak mati. Tetapi ini tanda untuk angkatan yang jahat. Makanya angkatan yang jahat tidak pernah mengimani Yesus itu mati. Karena mereka adalah angkatan yang jahat. Paham Juma? Semoga kau paham. Silakan. Loh, justru angkatan jahat itu diberikan tanda. Yunus 3 hari 3 malam. Oke? Tandanya untuk angkatan jahat mengimani anak manusia 3 hari 3 malam. Bangkit. Itu untuk angkatan jahat. Nah sekarang apakah Yahudi beriman kepada 3 hari 3 malam bangkit jadi Tuhan? Ada? Tak ada. Hanya orang Farisi kemudian yang menjual tanda ini kepada Romawi dan Yunus Yunani. tidak mati di dalam. Hei, ini giliran saya berbicara. Oke, silakan. Oh, modal congor aja nih. Emang enak. Di sini dalilnya Yesus mengatakan tidak ada tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Angkatan jahat diberi tanda 3 hari 3 malam. Siapa yang beriman kepada tanda itu berarti dia adalah angkatan jahat. Pertanyaannya, kenapa kamu menjadikan 3 hari 3 malam ini sebagai keselamatan? Padahal ini adalah simbol untuk angkatan jahat. Jawab. Baik. Tanda Yunus adalah tanda untuk angkatan yang jahat. Kayak mana sih tanda Yunus itu? Yunus tidak mati. Yunus ada di perut ikan dan dia tidak mati. Nah, demikian juga dengan anak manusia di dalam perut bumi tidak mati. Tetapi itu tanda untuk angkatan yang jahat. Maka orang yang mengatakan Yesus tidak mati adalah angkatan yang jahat. Sama seperti agama yang datang dari dalam goa. Mana dalilnya tuh? Mana? Kenapa Mana dalilnya? Saya minta dalil. Coba kau baca dalam kitab Yunus. Apakah Yunus mati? Mana dalilnya bahwa angkatan jahat itu mengimani Yunus hidup? Angkatan yang benar itu mengimani Yunus mati, Yesus mati. Mana dalilnya itu? Ini satu kesatuan bahwa bangkit, hidup 3 hari 3 malam, baik di Kenapa perut kau ikan. susah untuk memahaminya, Juma? Ini angkatan untuk apa? Angkatan apa ini? Jawabnya kepada mereka. Coba dengarkan dulu biar ku jelaskan. Kasihan aku sama kau. Kasihan aku beli kau juga. Saya yang kasihan samamu. Lihat ayat 39. Tetapi jawabnya kepada mereka. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di rahim bumi 3 hari. Itu adalah tanda apa? Itu tanda untuk siapa? Juma, Itu kau tanda dengar. untuk siapa? Aku melihat kau, Juma. Ini Coba tanda untuk siapa? Juma, bisa kau diam dulu? Ini tanda untuk siapa? Bisa kau diam dulu, Juma? Pertanyaan saya, ini tanda untuk siapa? Bisa kau diam dulu biar ku jawab? Ini tanda untuk siapa? Jawab.
Untuk angkatan yang jahat. Untuk angkatan jahat. Udah selesai. Udah selesai. Angkatan yang jahat. Udah selesai. Maka Udah, setiap nggak ada lagi. orang yang mengatakan Yesus Tidak ada lagi, tak ada lagi. Nggak usah lagi asumsi, nggak udah. Kenapa kau sulit? Tidak usah lagi asumsi, dah selesai. Kita udah tutup. Jangan kau kabur. Jangan kau Saya kabur. tidak kabur, udah selesai. Tanda Yunus ini adalah tanda untuk angkatan jahat, dah selesai. Jangan kau kabur Juma. Tidak ada yang kabur. Tidak ada yang kabur. Kamu sudah setuju bahwa Ayo. tanda Yunus ini adalah tanda untuk angkatan jahat. Udah Jangan selesai. kau kabur. Tidak ada tutup. Jangan kau Tidak kabur. ada lagi, apalagi yang perlu dibahas. Tanda Yunus ini adalah tanda untuk angkatan jahat. Udah selesai. Kabur. Tak ada lagi, nggak ada lagi. Kau sudah akui. Kau sudah akui tanda Yunus ini 3 hari di perut ikan, 3 hari di perut bumi adalah tanda jahat untuk angkatan jahat. Udah selesai. Tak ada lagi. Apa lagi yang mau dibahas? Kau sudah mengakui. Kau menjadi pengecut Juma. Kau sudah mengakui tanda Yunus untuk angkatan jahat. Benar, karena Yunus tidak mati, sebab hanya angkatan yang Tidak jahat. ada hubungannya, benar. Sebab Yunus tidak mati. Nggak ada itu, nggak ada. Yunus tidak mati. Ya. Kau jangan tambah-tambahi kau. Udah. Intinya angkatan jahat ini tidak akan diberi satu tanda kecuali tanda Yunus. Sebab seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, begitu juga anak manusia Yudas 3 hari 3 malam di perut bumi. Nah, ini adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan Kristen imani itu berarti Kristen ini adalah angkatan jahat. Dah selesai. Oke? Zuma, ada ayatnya tidak? Pembuat kejahatan mereka ini ada tidak, Bang? Ada. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Enyahlah daripadaku wahai Kristen, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Dah selesai. Jangan kabur. Udah selesai. Kabur Juma. Matius 7 nomor 23. Enyahlah kau Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dah selesai. Jangan kau kabur, belum ada selesai. Tidak ada lagi yang perlu kita bahas. Anda sudah mengakui tanda Yunus adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan Kristen sudah mengimani tanda Yunus ini. Bukti dia menjadikan Yudas sebagai Tuhan yang bangkit pada hari ketiga. Dan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan memang betul, Jangan kau kabur. Yesus mengusir Kristen sebagai angkatan jahat di dalam Matius 7 nomor 23. Dah selesai, kelar kita. Dah. Baru kali ini ada Jadi kau tidak berani lagi Juma. ada Yunus ini. Kau Ya, tidak berani lagi. mungkin ada Kristen lain, silakan dinaikkan. Kalian udah keok, Kenapa udah kau keok. takut Juma? Oke. Kenapa Sudah kau keok, kamu udah keok. Kristen itu mengimani angkatan Kenapa Yunus, kau apa takut, tanda Juma? Yunus. Kenapa kau meminta Nggak perlu, Kristen nggak perlu. lain, Juma? Saya nggak butuh congor. Udah tamat. Kenapa Silakan kau naikkan takut, Kristen yang Juma? lain kalau masih ada. Oke kawan-kawan ya, dia yang mengatakan selesai kawan-kawan ya. Nah, memang udah selesai, apalagi? Kualitas dari si Juma. Tanda Yunus, Anda sudah akui sebagai tanda angkatan jahat. Makanya kau Dan jangan orang percaya Kristen di- juga mengimani tanda Yunus ini sebagai Makanya simbol kau keselamatan. jangan Dengan mengimani kata lain, yang di dengan dalam kata Quran, lain, Juma. bahwa Kalau kau Kristen mengimani malaikat adalah angkatan goa, jahat. das. Karena malaikat yang di dalam goa. Udah tuntas. Angkat Kristen yang lain. Silakan naik. Paham ya Juma Udah. ya? Jangan kau imani malaikat yang di dalam goa. Udah, jangan kau nangis, jangan kau nangis. Jangan kau nangis. Angkatan Yunus tak ada hubungannya dengan malaikat masuk goa. Ketakutan Juma. Nggak ada hubungannya angkatan jahat dengan malaikat masuk goa, nggak ada. Angkatan jahat itu mengimani mayat masuk goa keluar jadi Tuhan. Ketakutan Juma. Kenapa kau Angkatan jahat itu mengimani Yudas masuk ke dalam gua keluar jadi Tuhan. Oke? Itu angkatan jahat. Kenapa kau ketakutan Juma? Angkatan jahat itu Yudas mayatnya masuk ke goa pas hari Minggu bangkit. Itu angkatan Jangan jahat. kau ketakutan Juma. Nggak ada ilmumu nggak ada. Nah, dari tadi Bang kamu Alip, cuma siapa itu kita. Bang Alip? Kau hadapi aku dulu Juma. Udah sudah ku hadapi, udah kamu udah kau akui. Tuh mayat itu mayatnya Yudas masuk ke goa. Begitu keluar jadi Tuhan. Nah. Yang di gua katanya iblis. Ini pada dikunjungin ini, pada di gua ada ininya lagi. Apa ini katakan iblis sama dia. Ngeri kali dia ini.
Ya kan memang 2 Petrus itu bercerita tentang iblis masuk ke dalam gua, dan itu bercerita tentang nabi-nabi Yerusalem. Kemudian satu lagi ya teman-teman. Saya luruskan lagi fitnahannya tadi terkait dengan Yeremia ya. Yeremia 3 nomor 2. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab yang di padang gurun. Nah sekarang permasalahannya, kamu tidak pernah ditiduri seperti orang Arab. Di manakah kamu tidak pernah ditiduri? Seperti orang Arab yang tidak pernah ditiduri. Padahal engkau telah mencemarkan negerimu dengan sinamu dan dengan kejahatanmu. Itu maksudnya. Mana coba tunjukkan di dalam Bible orang Arab melakukan pencabulan? Dalilnya di mana? Tak ada. Satu data pun di dalam kitab orang Yahudi sampai dengan di dalam kitabnya orang Kristen sendiri tidak ada tertulis orang Arab pernah cabul, berzina. Tak ada. Itu tak ada. Mari kita lihat data sebaliknya sebagai pembanding. Kita lihat dalam kitabnya mereka ya sebagai bukti. Kita lihat dalam Yehezkiel 16 nomor 25 sampai 26. Pada setiap persimpangan jalan yang engkau membangun bukti pengorbanan dan menjual kecantikanmu seperti kekejian dengan merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat, sehingga persundalanmu bertambah-tambah. Engkau bersundal dengan orang Mesir tetanggamu, si aurat besar itu, sehingga persundalanmu bertambah-tambah yang menimbulkan sakit hatiku. Ini aurat di sini sebenarnya bahasa aslinya apa? Nonot. Ini yang dimaksud. Kamu tidak pernah dituduri seperti orang Arab. Oh nggak bisa, orang Arab tidak seperti mereka. Mereka adalah bangsa cabul. Hai istri yang berzina, yang memeluk orang-orang lain, ganti suaminya sendiri. Kepada semua perempuan sundal yang memberi upah, tetapi engkau sebaliknya, engkau yang memberikan sundalmu kepada mereka. Hai istri yang berzina, yang memeluk orang-orang yang diganti, yang mengganti suaminya dengan suami lain. Mereka kemudian mencintaimu dengan memberikan hadiah, supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal. Maka dalam persundalanmu, engkau adalah kebalikan dari perempuan yang lain. Bukan orang yang mengejar engkau tidak diberi apa-apa. Itulah kebalikan daripadamu. Oleh karena itu, hai perempuan sundal, mana ada orang Arab begini? Nggak ada orang Arab kayak gitu. Ini hanya ada di bangsa mereka sendiri. Ya, dan persundalan itu gimana di dalam gereja tuh? Ada yang dinikahkan dengan guguk, aneh-aneh dalam agama mereka itu. Yehezkiel 4 kita lihat, kemudian Yehezkiel 16 kita lihat, Yehezkiel 23 kita lihat, Yehezkiel 18 kita lihat, Yehezkiel kemudian Hosea 1 dan seterusnya. Banyak sekali data-data dalam kitab mereka yang membuktikan bahwa mereka adalah umat persundalan. Kalau dia membawa Yeremia 2 Yeremia 3 nomor 2 ini nggak ada hubungannya dengan nabi-nabi palsu, nggak ada. Tak ada hubungannya. Ini bercerita tentang orang-orang mereka sendiri yang mereka sanjung itu sebagai orang yang benar. Nah, terus apa lagi tadi? Ini sedikit. Iya, silakan. Kalau dia mempermasalahkan orang Arab, itu sebenarnya dia lagi nampol Yesus sendiri, kan gitu. Izin sedikit Gerunda ya, karena di sini jelas. Silakan. Ketika ditanya oleh Paulus, kata Yesus, "Akulah Yesus orang Nazaret." Nah, Nazaret ini apa? Kampung mana ini? Kita bisa lihat kok datanya di sini. Nazaret itu apa? Masalahnya Nazaret ini kampung Yesus ya. Sejarah kota Nazaret Israel. Bahkan di sini dikatakan apa? Kota ini sering dijuluki sebagai ibu kota Arab di Israel. Lah, Yesus berarti orang Nazaret itu orang Arab di Israel. Dia katakan. Nah, dia itu tadi lagi fitnah Yesus lagi memfitnah orang Arab, padahal Yesus orang Nazaret, dan Nazaret adalah di situ penduduknya suku Arab. Kamu abang Arif. Apa guru? Aku guru tadi. Oke, lanjut. Ini Leon Hert diturunkan aja ini, kok ribut sekali.